Di sini saya akan melanjutkan setoran hadis Arba'in Nawawi yang ke-7. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausin dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahul Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta keseluruhan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-7 ini menjelaskan bahwa agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya juga, serta untuk para pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan. Maksudnya menjaga ketulusan ibadah kita hanya kepada Allah dengan ikhlas, kemudian memuliakan dan memperlakukan Al-Quran dengan benar, juga mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan sunnah-sunnahnya, kemudian bersikap baik dan mendukung hal-hal positif yang dilakukan oleh pemerintah atau para ulama, kemudian peduli tulus dan selalu mengingatkan kebaikan bagi sesama manusia, contohnya seperti saling tolong-menolong saat ada kesusahan, tidak menipu atau menjatuhkan orang lain, serta saling mengingatkan dalam kebaikan dengan bahasa yang lemah lembut dan tidak menyakiti hati. Kemudian lanjut hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalik hasabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka menjalankan yang demikian itu, terpeliharalah diriku darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka berada di tangan Allah SWT. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka menjalankan yang demikian itu, terpeliharalah dariku darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ke-8 ini menjelaskan bahwa saat itu Rasulullah diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian lanjut hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Dahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa khilafahum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apa saja yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah. Maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya-tanya dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.